Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejuta debu buat sobat tukang dimanapun berada. Kali ini saya mau unboxing table saw ya. Ini table saw modern, modelnya M608. Nah, di sini tertulis speknya ya. Ini ada, jadi dia diameter pisaunya itu 8 in, jadi lumayan besar lah. Powernya ini ada listriknya 1500 watt ya, bisa dilihat sendiri ini ya speknya. Dia bentuk packingnya seperti ini ya. Nah, jadi di dalam box itu ini mesinnya dibalik. Nah, semua toolsnya ini ada di kolong mejanya atau di dalam box mejanya. Nah, ini kosong, sudah kosong. Cukup safety ya kemasannya. Jadi semua sisi-sisinya itu dilindungi dengan styrofoam. Alhamdulillah ya, ini pelatnya aman. Soalnya kalau lihat di komen-komen pembeliannya itu keseringan pelatnya ini yang sering penyok. Ini aman, tapi belum kita ukur kepresisian rata pelatnya, ini belum kita ukur. Nanti kita coba ukur. Ini kita tes dari sisi yang memanjangnya. Ini aman, lumayan rata ya. Sekarang kita coba dari sisi sebelahnya. Ini juga aman, kecuali bagian ini ya, ini seperti ada bekas tekanan, dia rada turun sebelah sini nih. Di sisi bagian track ya, track alat ukurnya, di sisi sebelah track alat ukurnya itu dia rada turun. Nah, ini dia, cuma sedikit sih, kira-kira 1 mili lah turunnya. Sekarang kita buka tools atau kelengkapannya dari table saw ini. Nah, ini untuk penutup pisaunya ya. Penutup pisaunya dilengkapi juga untuk selang pembuangan debu. Nah, ini meternya ya untuk memotong sudut. Nah, ini ada kaki-kakinya dari karet juga dia ya, jadi aman supaya tidak goyang. Nah, ini ada kunci-kunci bracketnya. Ini juga dapat selang pembuangan debu juga dia, nanti bisa dikonek di sebelah sana.
ini ada untuk mendorong kayu ketika memotong. Nah ini apa ya nyebutnya ya, saya juga kurang tahu. Yang jelas ini untuk menjaga kelurusan ketika memotong ya, ini untuk potong lurus. Ini ada manual booknya, itu aja dia tools dan kelengkapannya. Mari sekarang coba kita rakit. Sebelum kita rakit-rakit, kita akan coba lihat dulu nih material dari produk ini dan cara kerjanya. Karena untuk dirakit-rakit pun sepertinya nggak banyak ya, cuma ini ya, cuma kakinya aja yang perlu dipasang. Selebihnya ya fansnya ini, penggaris lurusnya, atau untuk alat bantu potong sudutnya itu tinggal pasang-pasang di tracknya aja ya. Ini udah ada tracknya. Baiklah, nih untuk material pertama itu coba kita lihat dari top table-nya ya. Ini untuk top table-nya sendiri dia terbuat dari metal, tapi untuk ukurannya itu, ukuran ketebalannya itu tipis ya, kurang lebih 1 mili. Mungkin ini yang akan kedepannya itu bisa mungkin jadi bermasalah ya, karena untuk memotong kayu, apalagi kayu solid ya, ini pasti dia akan nahan beban yang cukup berat. Sedangkan ini kalau ditekan itu platnya itu masih goyang ya, masih goyang. Jadi mungkin untuk pemakaiannya aja ya, jangan untuk yang kayu-kayu solid yang keras atau masih potongan balok, sepertinya kurang mumpuni lah kalau untuk kayu-kayu besar di atas ini. Nah selanjutnya ini insertnya ya, jadi ini bisa dibuka tutup untuk penggantian mata pisau, dan ini pun masih terbuat dari plastik tipis. Nah ini pun mungkin akan jadi kendala juga ya, sebab nanti untuk memotong kayu yang kecil-kecil, nah misal seperti ini, otomatis dia akan penyangganya itu hanya di bagian plastik ini saja. Nah ini saya kira cukup bahaya juga ini. Mungkin nantinya ini akan saya ganti ya, entah itu pakai papan solid atau apalah yang lebih kuat lagi, karena bener-bener kalau saya nyebut mod ini ya, mod bahaya ini, jadi mesti segera diganti. Nah selanjutnya kita copot dulu. Untuk material bodinya itu ini plastik dia. Untuk ketebalannya juga saya kira tipis sih ini. Ini ditekan-tekan pun dia ya, ditekan-tekan dia masih goyang ya. Jadi untuk peletakannya pun harus untuk peletakan meja ini harus di apa ya, di permukaan yang benar-benar rata dan kuat. Soalnya jika permukaannya tidak rata, bodi meja ini akan ikut ya, karena dia lentur. Jadi kemungkinannya nanti kalau bodi mejanya ikut permukaannya akan ikut miring-miring juga ini top table-nya. Nah itu dari material bodinya ya. Selanjutnya, nah ini juga untuk mekanismenya. Kalau dilihat sih untuk mekanisme kerjanya sih sudah oke ya. Nah dia ada ini untuk mengatur kemiringan, bisa diturun naikin, ini tinggal dikendorin aja. Nah ini dia bisa tinggal dikunci. Nah ini untuk naik turun pisaunya juga sudah diputar aja.
simple ya, tinggal diputar aja. Nah cuma ini saya sarankan sepertinya harus hati-hati ya. Hati-hatinya tuh dalam artian karena ini gear penggerak roda putarnya itu menggunakan plastik ya. Di sini plastik dan di dalamnya juga tadi sempat saya lihat juga dia gear-gearnya itu masih menggunakan plastik. Nah ini pisaunya dia menggunakan pisau yang 8 in. Coba kita pasang full. Nah ini dia sudah mentok. Coba kita ukur pisau yang keluar ada berapa senti. Nah ini pisau yang keluarnya itu maksimal itu kurang lebih sekitar 7 cm ya. Nah, cukup panjang juga. Jadi bisa untuk memotong ketebalan sampai 7 cm. Nah ini juga dia sudah dilengkapi dengan gayetnya ya. Jadi dia fungsinya ini membantu menjaga kestabilan ketika memotong lurus ya. Karena dia ini sebagai penahan. Selanjutnya untuk aksesorisnya, nah ini alat bantu untuk memotong sudut ya. Tinggal pasang saja. Ini untuk mengatur panjangnya, ini untuk mengatur sudutnya. Untuk kestabilannya sendiri kita coba ya. Masih agak goyang dikit ya ini, tapi sudah lumayan lah. Untuk fansnya atau penyangga untuk memotong lurusnya ini kita coba pasang. Nah kalau untuk ininya dia menggunakan aluminium yang cukup tebal ya. Jadi ini sudah kokoh juga ini. Kalau yang ini cukup kokoh. Nah ini penguncinya, tinggal ditekan aja dia akan mengunci. Selanjutnya, nah ini ada pelindung mata pisaunya. Pelindung mata pisaunya ini dilengkapi juga untuk pembuangan debu. Jadi ini tinggal dipasang aja di baut di lubang ini. Selanjutnya ini ada alat untuk mendorong kayunya ya. Ini selang untuk pembuangan debu. Ini ada kunci untuk mengganti mata pisau. Untuk kabelnya kita lihat. Kabel lumayan panjang, mungkin ada sekitar 2 meter. Nah ini penampang bagian dalam atau bagian bawah meja ya. Ini mesinnya ya, mesinnya juga tidak terlalu besar. Beda ya, dengan ini saya menggunakan dinamo. Mungkin nanti tinggal peruntukannya aja ya yang disesuaikan. Nah ini dia sobat, yang saya maksud gear-gearnya itu terbuat dari plastik. Ya disarankan untuk penggunaannya jangan terlalu dipaksakan ya. Nah ini plastiknya tampak dia ketebalannya ya. Ya ini untuk sisi-sisinya sih memang agak tebal ya. Sisi-sisi kakinya dia agak tebal. Tapi untuk di bodi di sininya dia memang dirasakan lebih tipis ya. Ini masih goyang. Kita akan coba potong 3 jenis kayu.
Nah, ini pertama mungkin ada yang paling ringan, ini plywood ya. Kita coba kayu solid jati Belanda, dan ini kita akan coba kayu solidnya jati ini ya. Kita coba. Untuk power dan tenaga saya kira tidak ada masalah ya, hampir tidak ada kendala untuk semua jenis kayu ini, lancar-lancar saja. Itu untuk cross cut ya, mungkin ada perbedaan sedikit dengan ketika memotong panjang ya, tapi ini secara garis besar sih sudah oke. Untuk power dan RPM nya itu sudah oke. Sekarang kita akan coba ini, informasinya sih dia ada otomatisnya ya. Jadi tombol powernya itu ketika dalam keadaan hidup kemudian mati lampu dan dinyalakan lagi tuh dia nggak langsung hidup, tapi dia otomatis mati. Jadi tidak khawatir ya. Ini kita akan coba. Sekarang kita nyalakan. Coba kita colok lagi. Oh betul sobat, jadi dia otomatis ketika dicabut power di mesinnya itu sudah mati. Jadi kesimpulannya sih ini menurut saya aja ya. Jadi untuk table saw ini dengan harga sekitar 1 jutaan ya, ini saya beli kurang lebih 1.200.000. Secara fitur dan power dia sudah oke. Mulai dari cara naik turun pisaunya, ada sudut 45 nya, dan menggunakan bantuan engkol ya. Nah ini udah ada cross cutnya juga, sudah ada buat potong lurus dan pembuangan debunya. Jadi secara fitur dan power itu tadi sudah kita saksikan, itu memotong 3 jenis kayu itu tanpa kendala. Mungkin ya yang akan menjadi PR dari bahan ini ya, dari material pembuatan produk ini. Jadi mungkin nanti ini akan kita bantu dengan kayu-kayu tambahan atau meja-meja tambahan agar performanya itu tetap stabil. Oke, sekian, terima kasih review dari saya modern M608. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.